Halo teman-teman semua. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tentang cara ngubah viewer di TikTok supaya jadi followernya kita gitu. Karena gini teman-teman, di awal ketika teman bangun TikTok, tujuannya tuh sebenarnya cuma satu gitu. Videonya viral dulu gitu. Gak usah mikir followernya harus banyak, yang penting viral dulu. Karena kalau belum pernah viral, kalau belum punya viewers, gimana jadi follower? Kan gitu prinsipnya gitu ya. Jadi gimana nih caranya gitu loh supaya orang yang nonton videonya teman-teman nantinya mau jadi follower gitu ya. Nah, sebelum saya jelasin caranya gitu ya, kita perlu bisa sebelum kita mau punya follower, teman-teman harus mikir dulu gini. Kenapa sih orang itu harus follow teman-teman? Targetnya kenapa harus follow teman-teman? Itu aja dulu gitu. Kalau misalnya kita sendiri bikin konten terus kenapa dia harus follow lu? Terus teman-teman nggak tahu juga sih kenapa, ya kan susah gitu, bener nggak? Kalau kita sendiri nggak yakin, gimana kalau misalnya orang mau follow kita gitu ya. Nah, teman-teman jawabannya apa gitu? Apakah misalnya karena teman-teman bantuin orang yang tadinya misalnya nggak bisa ngomong jadi jago ngomong, atau misalnya teman-teman bantuin orang dari yang tadinya misalnya nggak bisa cari kerja, nggak bisa bikin CV, jadi bisa bikin CV yang bagus. Nah, jawaban itu teman-teman tulis, masukin di bio gitu. Jadi cara bikin bio yang bagus adalah seperti itu gitu. Nah, kenapa saya bahas bio di sini? Karena gini, ketika orang itu follow-nya teman-teman, misalnya udah lihat videonya teman-teman nih, nonton videonya teman-teman, kalau video teman-teman bagus, dia pasti bakal klik profile. Ada yang langsung follow, tapi banyaknya bakal klik profile. Nah, ketika klik profile, bio apa yang teman-teman kasih lihat? Misalnya kalau bionya ya, videonya cuma senang-senang, ya kadang orang tingkat follow rate-nya bakal rendah gitu. Karena orang mikir, ya nggak perlu di follow kok, dia maksudnya nggak akan bagi gitu terus-terusan, itu cuma sekali aja. Tapi kalau teman-teman tengah tulis, bantu mahasiswa supaya bisa mandiri misalnya. Kalau orang yang mahasiswa melihat, gue butuh kontennya nih, dia bakal follow gitu. Jadi bio yang bagus itu bakal ngebantu ngerubah viewers menjadi followers gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman perlu masukin CTA follow di caption atau di stiker gitu ya. Atau misalnya teman-teman omongin di video. Ya kalau boleh, biasanya sering gampang ngomong follow for more. Ya, kalau misalnya orang Indo ya kita bisa ngomong gitu ya. Follow buat tips berikutnya. Gitu ya, seperti itu. Kenapa sih masukin CTA follow ini penting gitu? Karena gini, kita perlu ngerti teman-teman, ketika orang buka TikTok ya, teman-teman juga buka TikTok nih sebagai user gitu, bukan sebagai kreator. Orang itu nggak punya pikiran apa-apa, random. Lihat konten bagus, ketawa gitu kan. Lihat konten, bagus nih, bermanfaat. Ya udah. Dia nggak tahu harus ngapain. Makanya kita harus suruh follow gitu loh. Ya, apakah ditulis pakai stiker, ngegantung-gantung gitu kan, ataukah diomongin, ataukah di caption juga ditulis gitu ya. Seperti itu. Gitu ya. Kebayang ya? Nah, jadi dengan cara begitu kita bakal ngasih tahu viewer kita kalau lu follow gua dong gitu. Nah, nanti dengan begitu tingkat follow-nya bakal lebih banyak gitu. Tapi follow ini sendiri kalau videonya nggak bermanfaat biasanya nggak terlalu tinggi, tapi lumayan lah ngebantu gitu. Kalau video bermanfaat, CTA-nya jelas, udah pasti orang follow teman-teman bakal banyak banget gitu. Nah, terus untuk dapat follower juga kita perlu ngerti nih follower loop-nya gitu. Loop-nya tuh apa, lingkarannya gitu loh. Orang ketika jadi follower teman-teman. Misalnya nih, orang pertama kali buka FYP. Orang itu kan nggak kenal sama teman-teman, siapa sih gitu. Kamu siapa sih? Nggak tahu gitu kan. Dia nggak kenal, terus video teman-teman dibu sama TikTok. Dia lihat nih videonya. Ada video seperti ini. Gitu kan. Nah, setelah itu orang tersebut bakal lihat profile. Butuh nggak nih videonya? Butuh nggak nih konten kreatornya? Ternyata dia ngomongin hal yang orang suka, dia bakal follow. Ketika dia follow, video teman-teman yang lain itu bakal kebantu ke-boost. Itu dia bakal lihat videonya yang lain. Dengan begitu video teman-teman yang lain kebawa viral lagi, kesebarin ke lebih banyak orang lagi, dan follower teman-teman makin banyak. Gitu. Itu adalah lingkaran pertamanya. Tapi ada juga lingkaran keduanya. Setelah dia lihat profile, belum tertarik, dia nggak follow. Ya udah, nggak masalah tuh. Tapi ketika dia nggak follow, kabar baiknya adalah sekali dia udah nge-like, sekali dia udah komen, udah dianggap ter-engage, video teman-teman berikutnya bisa masuk lagi ke FYP-nya orang itu. Gitu. Kadang orang ada yang harus nonton video kita berkali-kali baru nge-follow. Gitu. Saya banyak lihat di notif ya. Kadang ada orang yang misalnya harus ngeliat video, nge-like-in video yang saya bikin, itu sampai 8 sampai 10 video baru nge-follow. Gila juga, berarti 10 video baru dia nge-follow gitu ya. Ada yang seperti itu. Tapi begitu dia setelah dia belum follow gitu ya, video teman-teman bisa kelihatan sama dia. Dan ketika kelihatan, dia lihat yang lain, dan kalau tertarik dia bakal follow teman-teman juga ujungnya. Oke, jadi sabar aja kalau video followernya masih sedikit, yang penting teruslah bikin video-video yang bermanfaat. Oke, sekian, sampai jumpa di video berikutnya.